Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi nuri wajhihi asyraqat lahu dhulumat. Al-qail fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza dakhala ramadan futihat abwabus sama wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, memasuki malam yang ketiga ini kita dapat merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, merasakan ketentraman, merasakan kenyamanan dan kenikmatan yang kita rasakan dalam ibadah Ramadan kita. Kenapa terasa indah Ramadan ini? Kenapa tidak terasa indah pada hari-hari yang lain? Kenapa kita berada di masjid ini begitu ramainya salat Isya berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah? Kenapa ini tidak terjadi pada malam-malam yang lain? Apa sebetulnya rahasia di balik itu semua jemaah sekalian? Paling tidak pada kesempatan yang baik dan mulia ini kami akan sampaikan ada 5 faktor secara singkat. Yang pertama, karena kita berangkat untuk memenuhi panggilan Allah itu didasarkan karena iman. Kita datang memenuhi panggilan Allah karena iman. Ya, katakanlah iman itu ada yang setengah-setengah, ada yang maksimal imannya, ada yang imannya karena ikut-ikutan, dan itu hal yang wajar. Karena itulah momentum Ramadan ini adalah upaya kita dalam menguatkan iman kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, jaddidu imanakum, perbaharui selalu keimanan kita dalam berbagai keadaan. Momentum Ramadan yang datang pada saat ini, lalu kita hadir memenuhi panggilan Allah di Ramadan ini adalah karena Allah masih tancapkan iman itu di dalam kalbu kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini yang pertama, karena kuatnya iman kita, maka nanti akan diseleksi lagi oleh Allah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Selanjutnya siapa yang sampai pada malam terakhir, masih kuat gak iman kita untuk memenuhi panggilan Allah, dilandaskan karena semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, kita hadir, kita merasakan kenikmatan Ramadan. Kita saum di siang hari Ramadan. Kemudian kita melaksanakan qiyam di malam Ramadan. Itu tidak terlepas karena adanya kekuatan berjamaah. Tanpa dengan ada kekuatan jamaah, akan mustahil kita ini bisa melaksanakan saum Ramadan di siang harinya, di terik panasnya matahari. Tapi karena kita berjamaah, terasa indah Ramadan itu. Karena kita berjamaah, lalu kemudian terasa ringan ibadah saum Ramadan 1 bulan. Tapi barangkali coba kalau Bapak Ibu sekalian kita berpuasa sendirian, di sebelah kita nggak ada yang puasa. Puasa sunnah misalnya Senin Kamis, kira-kira berat gak kita menghadapi tantangannya, godaannya? Sangat berat bagi kita.
Tapi ketika dilakukan itu secara berjamaah, semuanya keluarga kita berpuasa, lingkungan kita semuanya berpuasa, maka terasa ringan, terasa indah berjamaah itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, karena itu pupuklah selalu kekuatan jamaah ini dalam kehidupan kaum muslimin. Mulailah kita dari memakmurkan masjid, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, salatul jama'ati tafdalu min salati faddin musabi'ina wa isrina darajatan. Sesungguhnya salat berjamaah itu di sisi Allah lebih besar keutamanya 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Nah, inilah kekuatan jamaah sekali. Sahabat-sahabat dahulu tanpa dibarengi dengan berjamaah, maka mereka juga lemah. Adakah di antara sahabat ini lemah semangatnya dalam beribadah? Ada. Tapi ketika yang satu yang lemah, lalu kemudian menguatkan yang lainnya, supaya saling memberikan, meneguhkan keimanan, meneguhkan semangat mereka untuk tetap beribadah secara maksimal. Nah, baru kemudian yang ketiga jamaah sekalian, apa yang menjadikan Ramadan itu sesuatu yang indah, nikmat, bahagia, tidak terasa berat bagi kita? Karena Ramadan kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ramadan datang saat ini bukan lagi hanya sekedar latihan kesabaran, tetapi kita melaksanakan saum Ramadan ini betul-betul karena kita sudah siap tempur. Sebelum Ramadan kita sudah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa sunnah. Nabi SAW banyak melaksanakan saum di bulan Sya'ban sebagai warming up permulaan daripada akan masuknya Ramadan itu. Nah, di Ramadan ini kesabaran kita betul-betul teruji jamaah sekalian. Kesabaran kita dalam taat melaksanakan saum Ramadan. Kesabaran kita dalam taat menghidupkan malam Ramadan. Kemudian kesabaran kita dalam menjauhi segala larangannya. Kesabaran kita dalam menjauhi segala hal yang membatalkan puasa kita. Kesabaran kita yang dapat merusak daripada nilai puasa kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, tantangan dan godaan ini akan selalu berada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena iblis telah bersumpah di hadapan Allah, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, saya bersumpah, saya akan datangi anak cucu Adam itu dari arah depan mereka, dari arah sebelah belakang mereka, dari arah sebelah kanan mereka, dari arah sebelah kiri mereka. Kita akan dihadapkan kepada tantangan itu jemaah sekalian. Karena itu kunci kita adalah kesabaran kita dalam taat. Banyak godaannya, berat tantangannya. Kesabaran kita dalam menjauhi larangan Allah itu lebih berat lagi tantangannya. Ada orang yang barangkali dia bisa berpuasa, bisa dia sholat berjamaah di masjid, tapi masih bermusuhan dengan tetangganya, tapi masih tidak tegur sapa dengan tetangganya, masih saling membenci, masih saling dendam, masih saling hasad. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang dimana itu harus kita berlatih untuk menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang semacam itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, kesabaran kita di dalam menjauhi larangan Allah, lalu kemudian kesabaran dalam bentuk kita menyikapi musibah yang datang kepada kita. Musibah yang paling besar di tengah-tengah kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar penyakit, bukan hanya sekedar hilangnya harta benda kita, tetapi kesabaran yang menyakitkan, di mana kita tidak mampu lagi ketika iman sudah tercabut dari hati kita, ketika kenikmatan ibadah ini sudah hilang di tengah kehidupan kita, ketika kekhusyuan ibadah kita sudah tidak ada lagi, maka ini akan terasa hampa hidup kita, tidak akan terasa nikmat lagi ibadah kita. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita berusaha untuk memupuk kesabaran ini, dan godaan-godaan akan tetap berlanjut sampai akhir hayat kehidupan kita.
Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran itu. Kuatkan kesabaran itu, karena tantangan akan lebih berat, tantangan akan lebih besar. Kemudian faktor yang keempat, jamaah sekalian, Ramadan datang akan terasa indah bagi kita, terasa nikmat bagi kita manakala kita menjalankan perintah agama ini, perintah saum dan qiyam Ramadan ini dilandaskan karena keikhlasan. Karena Ramadan bukan lagi kita berlatih ikhlas, sebetulnya kita sudah tempur ini ya. Kita berlatih di luar Ramadan, qobliyah Ramadan ya. Ketika Ramadan ini datang, kita sudah berlatih untuk ikhlas. Jamaah masjid sudah ikhlas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sudah istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sudah ikhlas dalam beramalnya ya, sudah ikhlas untuk memberinya, sudah ikhlas untuk berbagi dengan sesamanya, sudah ikhlas untuk memberi maaf terhadap teman-temannya, sahabat-sahabatnya, karib kerabat keluarganya. Nah, ini harus kita lakukan jamaah sekalian. Keikhlasan kita sangat menentukan bagi beribadah atau tidak beribadahnya dari setiap amal kita ini. Bukankah Nabi kita telah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niat. Sebesar apapun amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terkait dengan amal yang terkait dengan masalah urusan akhirat atau amalan yang terkait dengan urusan dunia, tanpa dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak akan bermakna dan tidak akan bernilai ibadah. Karena itu mari kita memupuk kembali, meneguhkan kembali, mengikhlaskan kembali dari setiap penghambaan diri kita kepada Allah dengan segala macam bentuk atribut-atribut yang menjadikan kita menjadi syirik khafi, syirik tersembunyi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan mereka itu menyembah kepada Allah, melainkan dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah semata-mata, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terasa ringan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Terasa indah Ramadan, terasa nikmat Ramadan. Ya, kalau kita sudah berangkat dengan keikhlasan itu, maka insya Allah ya, sebesar apapun tantangan kita ya, barangkali hari ini sekalipun ayat dibaca panjang oleh imam, kita ikhlas ya Pak ya, insya Allah ikhlas ya. Siap malam ini kita 2 juz, benar nih insya Allah, nanti kita buktikan ya. Insya Allah imam hari ini bacanya 2 juz. Siapa ya? Ibu-ibu? Siap nggak? Nanti selesai sholat, nanti Bapak buka saja Qur'annya. Benar nggak Ustaz membuktikan imam hari ini 2 juz? Nanti saya baca juz 3 dan juz 4 ya. Ya, tapi insya Allah tidak semuanya ya, tidak semuanya. Yang penting kita merasakan kenikmatan kita dalam sholat berjamaah pada malam hari ini, lalu kemudian terasa indah Ramadan, terasa indahnya berjamaah dengan kekuatan iman kita, keikhlasan dan ketulusan kita dalam menjalankannya. Mudah-mudahan kumpul yang singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان